Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Masyum Abdul Jabar, Eskom MTI, selaku dosen pada mata kuliah Mobile Programming. Di kesempatan kali ini, saya beserta teman-teman akan mempresentasikan terkait tugas kelompok satu mata kuliah Mobile Programming, yaitu presentasi materi dari pertemuan satu sampai dengan pertemuan 7. Di kelompok ini ada beberapa anggota. Yang pertama ada Rafael Nuansa Ramadan, Jafar Sodik, Muhammad Fajar Hikmatullah, Risa Sri Meilani Rezeki, Tia Agustiani, dan saya sendiri Rizwan Noprian. Next. Next, Sri. Baik, adapun topik-topik materi yang telah dipelajari dari pertemuan 1 sampai 7 lain adalah pemahaman dasar mobile program, pengenalan Dart, pengenalan widget, navigation dan routing, layout, design and animation, dan transition. Selanjutnya, untuk materi pertama yaitu pemahaman dasar mobile programming akan dipaparkan oleh Saudari Risa. Untuk tempatnya dan waktu Mobile programming adalah proses pengembangan aplikasi atau perangkat lunak yang dirancang khusus untuk dijalankan pada perangkat mobil seperti smartphone, tablet, dan smartwatch. Aplikasi mobil dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan, mulai dari hiburan, komunikasi, produktivitas, hingga pendidikan dan kesehatan. Next. Adapun jenis-jenis aplikasi mobil yaitu aplikasi natif dibuat dengan bahasa pemrograman khusus untuk platform tertentu seperti Android, Java, Kotlin, atau iOS. Aplikasi yang kedua, aplikasi hibrid menggabungkan elemen aplikasi natif dan web, memungkinkan kembang lintas platform yang lebih mudah. Yang ketiga, aplikasi web. Dibuat dengan teknologi web seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Dapat diakses melalui browser web mobile. Proses pengembangan aplikasi mobile. Yang pertama adalah perencanaan, menentukan tujuan, target penggunaan fitur, dan platform target. Yang kedua, desain, membuat prototipe dan mockup untuk memvisualisasikan tampilan dan fungsionalitas aplikasi. Yang ketiga, pengembangan menulis kode untuk aplikasi menggunakan bahasa pemrograman dan framework yang sesuai. Yang keempat, pengujian menguji aplikasi untuk memastikan fungsionalitas, kinerja, dan kompatibilitas. Yang kelima, penerapan mengirimkan aplikasi ke toko aplikasi untuk didistribusikan ke pengguna. Yang terakhir, pemeliharaan memperbaharui aplikasi dengan fitur baru, perbaikan bug, dan peningkatan keamanan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Sri. Baik, di sini topik selanjutnya ada mengenai pengenalan Dart dan Flutter. Nah, di sini itu ada Dart. Dart ini ya merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek atau biasa disebut dengan OOP yang dikembangkan oleh Google. Dart ini merupakan bahasa yang diketik secara statis yang bertipe-tipe, berarti tipe data variabel harus ditentukan saat deklarasi. Selanjutnya ada Flutter. Flutter ini merupakan framework penggunaan aplikasi seluler lintas platform open source yang dibuat oleh Google. Flutter menggunakan Dart sebagai bahasa pemrogramannya. Lalu di sini ada uh, kelebihannya yaitu Dart ini dapat mudah dipelajari, mempunyai performa yang tinggi, keamanan nol suara. Lalu di sini ada Flutter. Flutter ini lintas platform, UI yang menarik, hot reload, dan komunikasi yang besar. Di sini ada hubungan antara Dart dan Flutter. Dart ini merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun aplikasi Flutter.
Namun di sini Flutter menyediakan framework dan widget untuk membangun antarmuka pengguna dan fungsionalitas aplikasi. Selanjutnya di sini mengenai pengenalan widget yang akan dijelaskan oleh Saudara Jafar. Baik, terima kasih Sri. Nah, di sini untuk pengenalan widget ini adalah elemen kecil, interaktif, dan modular yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna atau UI dalam aplikasi. Nah, yang pertama itu ada elemen. Nah, elemen ini termasuk ada tombol, label, bidang input, gambar, daftar, peta, dan grafik. Terus yang kedua ada konteks. Nah, terus konteks ini ada aplikasi mobile, aplikasi desktop, dan situs web. Nah, untuk manfaat membangun UI dengan cepat dan mudah, membuat UI yang konsisten meningkatkan interaksi pengguna memisahkan kode. Nah, untuk tombol ini digunakan untuk memulai tindakan seperti membuka menu atau mengirimkan formulir. Nah, untuk label itu menampilkan teks untuk memberikan informasi kepada pengguna. Nah, untuk bidang input itu memungkinkan pengguna memasukkan data seperti teks atau nomor. Nah, untuk gambar, gambar ini menampilkan daftar item yang dapat digulir dan dipilih. Nah, untuk peta itu menampilkan peta interaktif. Nah, untuk selanjutnya, grafik menampilkan data visual seperti grafik, batang, atau diagram lingkaran. Nah, untuk widget ini biasanya diatur dalam tata letak tertentu untuk menciptakan UI yang koheren dan mudah digunakan. Widget dapat digunakan dalam berbagai konteks seperti aplikasi mobile. Nah, aplikasi mobile ini widget adalah elemen dasar UI dalam aplikasi mobile, iOS, dan Android. Nah, untuk aplikasi desktop, widget dapat digunakan dalam aplikasi desktop untuk menyediakan akses cepat ke fitur dan informasi. Nah, untuk situs web ini, widget dapat digunakan dalam situs web untuk menambahkan fungsionalitas interaktif atau menampilkan konten dinamis atau manfaat menggunakan widget. Nah, untuk membangun UI ini dengan cepat dan mudah, widget menyediakan elemen UI yang sudah jadi hingga kita tidak perlu membangunnya dari awal. Nah, untuk tombol ini seperti tombol sukai yang ada di satu aplikasi yaitu Facebook. Widget ini memungkinkan pengguna untuk menyukai konten dengan mudah. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan dipaparkan oleh teman sendiri, yaitu Saudara Pelajar ya, kalau nggak salah. Dan untuk selanjutnya yaitu navigation dan routing. Jadi navigasi dan routing adalah konsep penting dalam pengembangan aplikasi mobile dan web yang berkaitan dengan bagaimana pengguna berpindah antara layar atau halaman dalam aplikasi. Jadi keduanya ini bekerja sama untuk menyediakan pengalaman pengguna yang mulus dan terstruktur. Nah, jadi navigasi ini ada dua konsep. Yang pertama itu konsep umum. Apa sih itu navigasi dalam konsep umum itu? Yaitu navigasi yang mengacu pada pengalaman pengguna saat berpindah antara layar atau bagian dalam aplikasi. Jadi ini mencakup hal-hal seperti jenis transisi, animasi yang digunakan, lalu tombol navigasi yang tersedia, dan struktur keseluruhan alur navigasi. Lalu konsep selanjutnya itu konsep teknis, yang dimana yaitu mekanisme di balik layar yang mengontrol bagaimana aplikasi beralih antar layar yang berbeda. Jadi hubungan antara navigasi dan routing yaitu menentukan pengalaman pengguna saat berpindah antar layar, sementara routing menangani implementasi teknis untuk mewujudkannya. Lalu ada manfaat dari navigasi dan routing ini, yaitu navigasi dan routing yang
sangat jelas dan intuitif, membuat pengguna merasa nyaman dan produktif saat menggunakan aplikasi. Jadi sistem routing yang terstruktur memudahkan untuk menambahkan fitur navigasi baru atau mengubah yang lama di masa yang akan datang. Untuk konsep navigasi yang tadi yaitu konsep umum dan konsep teknis. Yang selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan atau dirincikan oleh teman saya yaitu Tia. Baik, Bismillah. Materi yang berikutnya yaitu ada layout. Pengertian dari layout ini adalah aspek penting dalam desain UI yang membantu menciptakan pengalaman pengguna yang intuitif, estetis, dan mudah digunakan. Dengan memahami prinsip-prinsip layout dan menggunakan alat bantu yang tepat, kita bisa merancang UI yang efektif dan menarik bagi pengguna. Nah, tujuan dari layout ini yang pertama, untuk meningkatkan kegunaan. Pengguna dapat memahami informasi dengan cepat, menemukan apa yang mereka cari dengan mudah, dan bernavigasi dengan lancar. Yang kedua, bisa untuk meningkatkan estetika. Layout yang menarik dan konsisten secara visual tentu memberikan pengalaman pengguna yang menyenangkan, profesional, dan juga seimbang. Berikutnya ada jenis-jenis dari layout. Yang pertama di sini ada layout grid yang terdiri dari baris dan kolom. Lalu ada layout aliran. Yang ketiga ada layout absolut. Dan yang keempat ada layout relatif. Next. Nah, berikutnya ada desain dan theming. Yang pertama desain. Nah, desain ini mengacu pada keseluruhan visual dan estetika antarmuka pengguna atau UI. Nah, hal ini mencakup elemen-elemen seperti yang pertama tata letak atau layout, yang kedua tipografi, yang ketiga ada warna, yang keempat ada gambar dan icon, yang kelima animasi dan transisi. Tujuan dari desain ini untuk memberikan tampilan yang menarik dan profesional. Berikutnya ada theming. Theming ini mengacu pada mekanisme yang memungkinkan aplikasi atau website untuk menerapkan berbagai variasi desain. Hal ini biasanya dilakukan dengan menggunakan variabel gaya yang dapat diubah untuk menyesuaikan tampilan UI. Nah, theming ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas, memungkinkan developer untuk dengan mudah mengubah tampilan UI tanpa harus mengubah kode secara manual. Nah, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Rizvan. Baik, untuk selanjutnya, mohon maaf di materi animation dan transition akan dijelaskan oleh Saudara Rafael. Kepada Saudara Rafael dipersilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian animation dan transition merupakan teknik yang digunakan dalam desain antarmuka pengguna atau UI untuk menambahkan gerakan dan perubahan visual. Keduanya berperan penting dalam meningkatkan pengalaman pengguna atau user experience dengan membuat UI lebih menarik, informatif, dan mudah dipahami. Animation merupakan gerakan yang terjadi dari waktu ke waktu pada elemen UI. Animation bisa sederhana seperti perubahan warna atau kompleks seperti objek bergerak melintasi layar dan lain-lain. Transition perubahan halus antara dua keadaan UI. Transition biasanya lebih pendek dan lebih subtil daripada animation. Oke. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya lanjutkan kepada Rizvan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari materi 1 sampai dengan 7 adalah setiap materi saling berterkaitan antara satu sama lain. Mulai dari awal materi yang harus kita pahami secara mendalam, baik itu apa mobile programming, bagaimana cara kerjanya dan sebagainya. Selanjutnya juga akan terus berhubungan dan saling berpegang erat supaya aplikasi yang kita buat di baik itu di Android maupun iOS bisa berjalan sebagaimana mestinya dan berfungsi selayaknya.
Itu saja mungkin yang dapat kami simpulkan dari eh, presentasi pada kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun salah kata. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak Isfa. Waalaikumsalam.